جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور تب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا فتح العارفين ونور بصائرنا بأنوار العرفان واليقين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kembali pada subuh Jumat yang mulia ini dan di dalam ruangan yang mulia ini serta di dalam majlis yang mulia ini kita semua kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini merupakan awal perkumpulan kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله العظيم. وقال مؤلف هذا الكتاب ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Quran surah Al-Baqarah ayat 33. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Adam, ambihum ay akhbiril malaikah, kabarkan akan para malaikat, tunjukkan atau kedepankan akan malaikat bi asma'ihim ayil musammiyat, dengan semua nama yang ada di bumi ataupun di langit. Jadi ketika yang pertama di ayat sebelumnya Allah menantang malaikat dengan menyebutkan semua nama-nama yang ada di dunia ini, karena ada sedikit keberatan daripada malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Adam sebagai khalifah di muka bumi. Kalau begitu ujar Allah, sebutkan semua nama-nama yang ada di dunia ini. Nah, pada saat itu malaikat kada kau menyebutkan karena tidak dapat ilham atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menyuruh Adam untuk menunjukkan kepada para malaikat dengan nama-nama semua yang ada di dunia ini. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, maka manakala Adam alaihi salam menunjukkan kepada para malaikat dengan nama-nama semua yang ada di dunia ini, mufassilatan, keadaannya secara terperinci. Jadi disebutkan namanya oleh Nabi Adam secara terperinci, wa bayyana lahum ahwala kulli minal musammiyat, dan diterangkan dan menerangkan Nabi Adam bagi para malaikat akan hal-hal atau keadaan tiap-tiap yang disebutkannya. Nah, misalkan ini ngarannya gunung, nah kayak ini bentuknya. Nah, gunung ini ini terbuat dari ini. Nah, ini batu bara terbuat dari ini. Secara terperinci disebutkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Wa khawwasahu,
dan disebutkan juga kekhususannya, keistimewaannya. Ini misalkan tumbuhan ini nah, ini gunanya gasan ini gunanya gasan itu semua ditunjukkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Wa ahkamahu, dan hikmah-hikmahnya. Nah, semua hikmah yang disebutkan yang disebutkan Nabi Adam itu disebutkan juga hikmahnya. Al-muta'alliqah, yang berkait atau bergantung atau berkenaan bil ma'ashi wal ma'ad, dengan penghidupan dan janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi disebutkan secara terperinci oleh Nabi Adam alaihissalam. Qala Allah Ta'ala lahum, kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, maubiqan, hal keadaannya sedikit mencela. Bahasa kita tuh mencela itu meniwas, meremehkan, karena malaikat tadi kan protes kenapa Adam ditunjuk sebagai khalifah. Lalu ketika dites keduanya, nah, rupanya Adam yang bisa menyebutkan semua nama-nama itu. Nah, apa ujar Allah kepada para malaikat? Alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Apakah aku kada pernah mengatakan kepada kalian bahwasanya aku, ujar Allah, mengetahui yang ghaib yang ada di langit dan ada yang ada di bumi. Jadi semuanya yang gaib itu aku mengetahui, ujar Allah. Nah, Allah mengetahui baik yang zahir ataupun yang tersembunyi. Bahkan Allah mengetahui yang tersembunyi itu sama halnya dengan mengetahui yang jelas. Jadi antara yang tersembunyi yang nampak, Allah mengetahui semuanya, dan tidak ada sedikit pun kekurangannya daripada yang tersembunyi ini. Kalau kita lah mengetahui hanya yang nampak, sedangkan yang tersembunyi kita tidak dapat mengetahuinya kecuali dengan ilham dan pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujar Allah, wahai malaikat, apakah aku kada pernah mengatakan kepada kalian bahwasanya aku mengetahui semua yang gaib-gaib, baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Ai a'lamu ghaiba ma yakunu fima, maksudnya aku mengetahui semuanya yang ada di antara keduanya. Nah, di bumi apa aja, di langit apa aja, karena Allah yang menciptakan semuanya. Kayak kita menciptakan suatu barang, anggaplah kita menciptakan celengan, tabungan, lalu di dalam tabungan itu kita buati duit barang aja 100.000, lalu kita panggil teman kita, coba tangguhi di dalam tabungan celengan ini ada berapa duitnya. Orang kada tahu, kenapa? Karena orang memang kada menciptakan, sedangkan kita tahu terperinci. Misalnya di dalam celengan tuh ada ini, nah duitnya 100.000, pecahannya ada 50.000 sebuting, 20.000 dua, 10.000-nya sebuting, kan kita tahu secara terperinci. Kenapa? Karena kita yang menjadikannya, karena kita yang menciptakan celengan atau tabungan itu. Nah, kayak itu juga Allah. Kenapa Allah mengetahui semua yang ada di bumi dan di langit secara terperinci? Apa? Bahkan yang tersembunyi sekalipun Allah tahu, karena Allah yang menciptakan. Nah, jadi kada mustahil itu. Nah, logikanya pun masuk. Wa a'lamu ma tubdun, dan aku mengetahui apa yang tubdun. Tubdun ini tafsirannya ay tazharuna min qaulikum. Maksudnya yang nampak dari perkataan kalian. At-taj'alu fiha ila akhir, bahwa kan ada malaikat sebelum ayat ini mengatakan at-taj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Aku tahu semua aneh itu, jar Allah, walaupun kalian kada mengungkapkan, kada mengemukakan semuanya, aku tahu. Nah, kayak kita juga, dosa batin ada, dosa lahir ada, dosa batin.
Kalaunya zahir kan kawa kelihatan nih. Nah, cuma yang iyanya yang batin. Kita kada kawa jua melihat orang zahirnya aja, yang penting batinnya. Nah, dan kadang-kadang zahir bisa menipu. Nah, batinnya kada sama dengan zahirnya. Nah, kita dituntut dalam menjalani hidup ini, artinya menjaga zahir dan batin kita, menjaga anggota badan kita, menjaga hati kita dari semua perilaku atau penyakit-penyakit hati. Karena apabila seseorang itu sudah hatinya berpenyakit, maka gawiannya pun akan melain-lain. Kan sudah disebutkan Allah di dalam ayat sebelumnya. Kenapa orang munafik itu dilaknat? Kenapa orang yang pada zaman Rasulullah itu melihat saja kebenaran Islam tapi kadang mengikuti Islam? Karena apa? Kenapa? Ada penyakit hati di dalam hati. Karena ada penyakit di dalam hati mereka. Nah, wa ma kuntum taktumun, dan segala sesuatu yang kalian sembunyikan oleh Allah, ay min istibtanikum annakum ahiqqa'u bil khilafah. Dan Allah mengetahui semua yang tersembunyi. Min istibtanikum, di dalam batin kalian. Istibtanikum ini bahasa kita tuh hati yang paling dalam, nurani lah itu lah. Nurani ya. Kan ada suara hati, ada lubuk hati ya. Lubuk hati terdalam. Nah, walaupun lubuk hati terdalam itu Allah tahu. Nah, jadi kada kawan yang disembunyikan sedikit aja ada geritik hati, Allah Subhanahu wa taala tahu, dan itu tercatat kena. Semuanya di catatan amal. Nah, kalau misalkan kita berprasangka yang dicatat itu, yang dipertanggungjawabkan hanya yang nampak-nampak saja, kada. Tapi semuaan yang kada nampak, semuaan yang tersembunyi, bahkan geritik hati pun akan dicatat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau geritik hatinya bagus, berprasangka baik terus, maka insya Allah baik juga. Tapi ketika suara hatinya, lubuk hatinya, nuraninya berprasangka yang buruk, maka akan buruk juga hasilnya. Dan prasangka kita itu, nah, yang kita dapat itu sesuai dengan prasangka kita yang ada di dalam hati. Nah, jadi mudah-mudahan kita kawa mengatur hati. Nah, maksud mengatur itu kawa ketika dihadapkan dengan sesuatu yang kada baik, bahkan atau sesuatu yang hina, kita kawa menetapkan hati kita sama melihat sesuatu yang mulia. Nah, artinya ketika melihat sesuatu yang hina, hati kita sama nyamannya melihat dengan melihat sesuatu yang mulia. Nah, dan ini perlulah latihan. Latihan itu artinya tarbiyah. Dari Imam Ghazali di dalam Ihya-nya ada 3 cara untuk menapaki supaya hati ini bagus. Yang pertama ada namanya tahalli. Tahalli itu adalah mensucikan atau menghindari semua perbuatan yang kada baik. Apa-apa yang kada baik perilaku itu dihindari. Latihan bagaimana. Nah, ketika tahallinya sudah dijalankan, maka akan mendapat dengan derajat takhalli. Nah, takhalli ini adalah di mana seseorang itu menjaga, menghiasi dirinya dengan sesuatu kebaikan. Nah, kalau tahalli tadi kan itu menghindari sesuatu yang kada baik. Nah, lalu masuk kepada tahap takhalli. Takhalli itu sesuatu yang menghiasi diri dengan perbuatan yang baik. Nah, jadi ketika perbuatan buruk sudah hilang, kawa bagaimana dihilangi, ganti dengan perbuatan yang baik. Nah, kalau sudah dapat perbuatan yang baik, hari-hari dijalani di dunia ini, dijalani dengan perilaku yang baik, baik ucapannya, perilakunya, pikirannya, hatinya sudah baik, maka akan masuk kepada derajat tajalli. Tajalli ini adalah memfanakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala
bahwasanya segala sesuatu itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, baik buruknya baik ataupun yang baik-baiknya. Dan kita yang awam-awam ini hanya sampai kepada tahap takhalli, artinya kawa menghiasi diri dengan perbuatan baik. Adapun untuk tahap tajalli itu hanya orang-orang tertentu saja yang kawama menapaki jalan tersebut dengan tarbiyah yang begitu keras, dengan tarbiyah, dengan latihan yang begitu keras. Jangan anggap orang-orang yang sudah ada di derajat tersebut itu kita melihat nyaman aja. Kalau lah kayak orang hidup di dunia juga, orang bisi mobil, bisi rumah, gana-gana, kita hanya melihat nyamannya, kadang melihat kayak apa pengorbanannya bahari, kayak apa orang itu bahari. Ya kalau lah melihat nyaman, nyaman aja jadiin bising ini, nyaman aja gitu. Si din kan mana pakai jua yang ngarannya makan bahanu kada sehari. Cuma dengan perjuangan yang dilalui akhirnya nyaman gitu kalau lah. Nah kayak itu juga dengan diri kita. Ketika kita kawa melatihnya, nah, maka akan sampai kepada derajat di mana diri kita itu fana, tenggelam dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hati-hati, yang maksud tajalli fana atau tenggelam dengan Allah Subhanahu wa taala ini bukan artinya ketika kita sampai di tahap itu kita berubah menjadi Tuhan. Ini ada juga wah ini pelajaran yang lain. Nah, ketika ada yang bertamat sembahyang macam-macam maka ada sertifikatnya pula. Sertifikat tamat sholat, di bawahnya ditandatangani masuk surga tanpa hisab. Wah, arat bujur. Nah, jadi hati-hati dengan ajaran yang lain. Nah, jadi Allah mengetahui semua yang tersembunyi di dalam hati kita. Allah mengetahui ketika malaikat merasa mereka berhak menjadi pemimpin. Nah, jadi khilafah di sini diartikan sebagai pemimpin. Nah, kan di dalam hatinya kenapa? Warawas Sa'biyu. Karena ada suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Sa'bi daripada Ibni Abbas dan Ibni Mas'ud. Yang maksud perkataan Allahumma tubduna ataj'alu fiha ma yufsidu fiha biqaulihi wa ma kuntum taktumun itu Allah mengetahui ma asarra iblis fi nafsihi minal kibir. Nah, Allah mengetahui bahwasanya iblis itu menyembunyikan di dalam jiwanya perasaan sombong. Sebelum disuruh sujud kepada Adam. Nah kan Adam itu diciptakan lalu ditampilkan di antara langit pertama dan kedua selama 3 hari kalau ada salah. Nah itu iblis sempat masuk tuh, sempat meneliti Adam ini. Iblis melihat tubuh Adam, jasad Adam, masya Allah. Liyakun masya'a, ujar iblis, seakan-akan Adam itu diciptakan seperti kehendaknya, artinya bagus ciptaannya, ada mata bagus banget itu, nah kada kayak ciptaan yang terdahulu, wallahu alam kayak panunya bentuknya. Jadi iblis melihat bagusnya ini, bagusnya apa nih, apa ciptaan Allah yang bernama Adam nih. Lalu iblis masuk lewat lubang, nah lewat mulut Adam, lalu keluar lewat duburnya. Jadi iblis itu sudah dijelajahinya di dalam awak kita ini, tahunya. Makanya tahu benar di mana tempat-tempat yang kita itu sering lupa. Ya kalau lah mulut kita makan, kalau kekenyangan lalu tersandar koler ibadah itu kalau lah. Nah, karena ketahuannya semuanya di dalam awak kita ini karena ya tadi dijelajahinya sudah. Nah, ketika ingin melihat Adam, dia berkata di dalam hatinya. Nah, begitu juga malaikat. Nah, di sini ada juga di riwayat lain ketika Adam diciptakan ditampilkan antara langit pertama dan kedua lalu ditampakkan kepada seluruh makhluk pada saat itu. Nah, pada saat itu iblis sempat menjelajahi badannya Adam lewat tahunya yang mana-mana lubang yang mendatangkan lupa kepada Adam. Nah dan begitu juga para malaikat. Nah, ketika Adam ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ra'atil malaikatu khalqan ajiban, maka para malaikat melihat sebuah ciptaan yang sangat ajaib, yang sangat mengherankan. Faqalu, nah malaikat berkata di dalam hatinya, liyakun masya'a, ini seakan-akan dia diciptakan sebagaimana kehendaknya. Jadi sama perkataan cuma
Kemudian falai yakhluqa rabbuna khalqan illa kunna akrama alaihi minhu. Tetapi malaikat ini menyimpan kata-katanya, ujar malaikat, dan tidak akan menjadikan oleh Tuhan kita akan suatu makhluk kecuali kita ini lebih mulia daripada makhluk itu. Nah, cuma di dalam hatinya, malaikat itu dalam hati, artinya ada terbesit di dalam hatinya. Walaupun inya baik, tetap aja kami yang paling mulia. Kenapa? Karena kami penuhnya. Karena kami kada pernah bermaksiat kepada Allah. Itu perasaan di dalam hati ini, ya, dalam hati malaikat. Nah, alladzi katamuhu, yang disembunyikan mereka. Nah, kalau iblis bedanya apa? Iblis kalau lah berkata menyatakan sikap, aku kada hendak sujud dengan Adam karena Adam diciptakan dari tanah, aku dari api, gitu kalau lah. Nah, dan aku lebih tua juga, ujar iblis. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, jadi maksudnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam sir kita, di dalam rahasia apa yang kita sembunyikan, Allah mengetahui segalanya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam, dan ketika Allah berkata kepada malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Maksud sujud ini sujudun ta'zimun, sujud ta'zim li Adam min ghairi wad'il jihati alal ardi, tanpa meletakkan dahi ke lantai atau ke tanah. Nah, artinya sujudnya sujud ta'zim, bukan sujud yang kayak kita sujud di dalam sholat tuh kada, tapi sujud ta'zim. Fasajadu, semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Iblis kada mau sujud an amrillah, daripada perintah Allah. Wastakbara, dan sombong. Ay ta'awzu ma'anis sujud li Adam, maksudnya dia merasa lebih agung daripada Adam. Wa kana minal kafirin, karena perilaku si iblis ini yang kada mau sujud kepada Adam karena perintah Allah, maka jadilah dia kafir. Orang nang menolak perintah Allah. Aisara minal kafirin, maksudnya jadilah dia sebagai orang yang kafir bi abai, karena keengganannya daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqalu, dan dikata di dalam suatu riwayat, anna iblisa hina ishtighalahu bil ibadati, bahwasanya iblis ketika dia sibuk dengan ibadah, kana munafikan kafiran, iblis itu munafik dan kafir, artinya ibadahnya itu kada ikhlas. Nah, hanya untuk dilihat aja, supaya dinilai orang bagus. Nah, kada kayak malaikat. Kalau malaikat kalau mau sujud aja. Iblisnya sholat, cuma sholatnya munafikan, lain di dalam, lain di luar, lain di luar, lain di dalam. Waruya, dan diriwayatkan dalam suatu riwayat, anna bani Adam ushrul jinni, bahwasanya bani Adam manusia itu 1/10 daripada jumlah jin. 1/10. Berarti kalau jin itu 1 miliar, berarti manusia itu hanya 100 juta. Berarti hitungi jumlah manusia sedunia ini, berarti jin 10 kali lipat daripada itu. Wal jin wa banu Adam usyru hayawanitil barri, dan jin bergabung dengan manusia itu 1/10 hewan-hewan yang ada di darat. Jadi jin lawan manusia itu bergabung, itu hanya 1/10 daripada hewan-hewan yang ada di darat. Ya kalau lah semut aja pian sesarang tuh berapa? Ada kan akun menghitungi. Kalau yang penasaran hitungi aja di dalam sarang tuh. Apa? Samut. Belum lagi yang lainnya. Nah, itu jadi manusia lawan jin bergabung itu hanya 1/10 makhluk yang ada di darat. Wa haula'i kulluhum, jin, manusia, makhluk yang ada di darat, nah kulluhum usyrut tuyur,
mereka hanya 1/10 burung. Wah, jadi burung ini banyak. Bayangkan kan berapa sarang walet di TW ini juga. Satu sarang aja tuh berapa ribu sudah anunya, sudah banyak tuh. Nah jadi jin, manusia, hewan yang ada di darat itu hanya 1/10 burung-burung yang ada di udara. Nah, ini menurut riwayat lah, nggak ada percaya, hitungnya aja sorangan. Kecanggalan hitung. Wa haula'i kulluhum, dan jin, manusia, hewan di darat dan burung, usyru hayawanil til bahri, semuanya itu hanya 1/10 daripada hewan yang ada di laut. Nah, banyak lagi yang ada di laut nih. Bayangkan musim saluang pian. Ya kalau liwar sekali mahaup aja bilang sagaduran dapat. Hanya saya itu tuh, belum lagi nang lain-lainnya, nang ada di laut, nang ada di Nah, jadi hanya 1/10. Wa haula'i kulluhum, dan kesemuanya yang disebutkan tadi, usyru malaikatil ardi, mereka hanya 1/10 malaikat yang ada di bumi. Wah, jadi di bumi ini luar biasa banyaknya malaikat, cuma kada kelihatan. Nah, kada kelihatan. Al-muwakkalina biha, yang menjadi wakil bagi para manusia. Jadi kita semua ini itu ada wakilnya, malaikat yang menjadi wakil kita. Nah, nang melindungi kita, nah, belum lagi nang mencatat-catat segala apa. Nah, belum lagi yang mengatur semuanya. Karena disebutkan dalam riwayat ketika Nabi terakhir kan Nabi Muhammad kalau lah. Nah, itu ada yang bertanya, apa tugas Jibril lagi? Apakah Jibril santai aja sudah? Apakah Jibril pensiun? Nah, itu kan di dalam satu riwayat itu Jibril, Mikail, Israel dan Israfil itu masih ada tugas berempat ini. Nah, kalau malaikat Jibril itu kan mengatur angin dan mengatur hajat kita. Ketika orang muslim berdoa, Allah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, jangan kabulkan hajatnya, kena dahulu. Kenapa ujar Jibril? Karena aku mencintai, suka mendengar suara orang ini. Nah, jadi artinya ketika kita berdoa tuh Allah ketujuh benar. Jadi jangan meniwas namun belum dikabulkan, karena Allah ketujuh mendengar kita berdoa. Tapi ketika orang kafir yang berdoa, ujar Allah, wahai Jibril, kasih kabulkan hajatnya. Kenapa Jibril? Aku ketujuhnya, aku sangat marah mendengar suaranya. Nah, jadi kenapa orang kafir itu lebih lakas hajatnya di dalam dunia ini ketimbang kita orang muslim, karena Allah ketujuh tadi mendengar kita berdoa tadi. Mikail mengatur banyu hujan, rezeki dan sebagainya. Nah, kalau Israel itu kan khusus tukang cabuti. Nah, mau sampai kada siapa aja kita cabutnya tuh, Bang. Nah, sedangkan Israfil di dalam riwayat itu ditugaskan untuk menyampaikan perintah kepada 3 malaikat tadi. Nah, dalam satu riwayat lagi bahwasanya malaikat Jibril itu mempunyai anak buah lah bahasa kita. Nah, itu yang ditugaskan di bumi ini. Luar biasa banyaknya. Ini ada kelanjutannya di sini. Wa kullu haula'i yusru malaikat sama'id dunia, dan semua yang disebutkan tadi baik jin, manusia, binatang darat, laut, burung dan malaikat yang ada di bumi itu hanya 1/10 daripada malaikat yang ada di langit dunia, artinya langit pertama. Wa kullu haula'i yusru malaikatis sama'its tsaniyah, dan kesemuanya itu hanya 1/10 daripada malaikat yang ada di langit kedua. Ala hadza tartibi ila malaikatis sama'is sabi'ah, sampai langit ke-10 itu per 10. Jadi paling yang di langit ke-7 itu banyak berapa puluh kali lipat lagi. Nah, tsummal kullu fi muqabalati malaikatil kursi, dan semuanya itu apabila berhadapan dengan malaikat kursi, nazar qalilun, hanya sedikit. Nah, jadi malaikat yang ada di kursi itu banyak benar, hanya sedikit yang disebutkan tadi itu masih sedikit dibandingkan dengan malaikat kursi. Summa kullu haula usyur malaikat saradikil wahidi, kemudian semuanya itu hanya 1/10 daripada malaikat yang berada di dalam satu tempat di dalam surga. Saradik itu kalau bahasa kitanya dalam kamus itu kemah. Anggaplah bangunan. Jadi surga itu banyak benar bangunannya. Nah, jadi satu bangunan itu jumlahnya lebih banyak daripada yang telah disebutkan tadi.
allati adadaha, yang bilang-bilangannya itu sitamiati alfin. Nah, itu banyaknya kemah itu atau bangunan tempat itu adalah 600.000. 600.000 banyaknya. Satu tadi aja luar biasa kelipatannya kalau tadi lah. Nah, tulukul lisaradiki, panjang tiap-tiap kemah atau tiap-tiap bangunan itu, wa arduhu, dan luasnya, wa samkuhu, dan tingginya, idza qubilat bis samawati wal arduna wa ma fiha, apabila disandingkan dengan bumi dan langit, wa ma baina fa innaha kulluha takunu syai'an yasiran wa qadran saghiran wa ma min miqdari mawdi'in qadami. Jadi satu kemah itu kalaunya dikumpulkan bumi dan langit semuanya yang ada di dalamnya itu sama seperti sesuatu yang halus yang ada di ujung kaki. Anggaplah kayak kleker itu aja ada di ujung kaki. Nah, kayak itu kanalnya kemah tadi. Illa wa fihi malakun sajidun, kecuali di dalamnya ada malaikat yang sujud atau ruku atau berdiri. Lahum jazala bitasbihin, dan mereka mengumandangkan bergemuruh dengan tasbih dan takdis. Wa summa kulluha ila ulai muqabalatil ladzina yahumuna haulal arsy kal qitrah. Dan kesemuaannya itu apabila dihadapkan dengan malaikat yang memikul arasy, itu hanya seperti setetes embun di dalam lautan. Jadi malaikat arasy itu luar biasa banyaknya. Wala ya'lamu adadahum, dan tidak mengetahui akan bilangan-bilangannya illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Intinya banyak benar sudah, bermiliar-miliar kali lipat daripada jumlah manusia. Summa haula'i malaikatullahil ladhihum asya'a asrafil alaihi salam, dan beserta semua malaikat yang memikul aras itu ada malaikat lauh yang mencatat. Nah, mencatat alladzina hum asya'a Israfil, mereka ini adalah anak buahnya malaikat Israfil. Banyak benar yang banyak tadi malaikat Israfil. Wal malaikatul ladzina hum junudul Jibril, dan sebahagiannya ada malaikat itu yang banyak tadi itu junudun Jibril, tentaranya Jibril. Jadi pimpinannya di sini yang mengatur atau yang menguasai daripada malaikat yang banyak itu adalah Israfil dan Jibril. Wa kulluhum mustaghiluna bi'ibadatihi ta'ala la yahsa ajsanahum wala muddata a'marihim wala kaifiyati ibadatihim illallah. Dan semua mereka malaikat tadi itu sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, la yahsa ajnasahum, yang kada dapat dihitung jenis-jenisnya, banyak benar. Wala muddata amarihim, dan kada kawa diketahui selawas apa umurnya. Wala kaifiyati ibadatihim, dan kada pernah diketahui kayak apa cara mereka beribadah. Sujudnya itu sujud kayak apa, rukunya ruku kayak apa, itu kada tahu. Nah, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pada intinya artinya kadang-kala kita bayangkan betapa banyaknya para malaikat itu yang setiap hari itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita? Ini pertanyaannya ke diri kita, sudahkah kita nangkai itu juga? Nah, kayak apa kita? Sudahkah kita bertasbih hari ini? Sudahkah kita beristighfar? Sudahkah kita yang lain-lainnya amalan yang soleh itu sudahkah digawi? Nah, ataukah hanya menjadi niat semata? Nah, kalau niat kan bagus saja. Aku kena anak puasa esok ya. Kada jadi puasa melandau. Nah, aku esok hendak bersedekah. Sedekah berapa? 100.000. Pesanu kada ingat lagi bersedekah. Kan itu hanya sebagai azam, hanya cita-cita semata. Tapi karena Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim,
kita berniat itu gini dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum kita begawi lagi sudah dihitung pahala. Apalagi kita begawinya, apalagi kita laksanakan niat-niat yang ikhlas, niat-niat yang baik itu dengan ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah, itu luar biasa. Luar biasa balasannya. Bahkan saking rahman dan rahimnya Allah, ketika kita berniat yang kada baik lalu kada jadi kita lakukan, itu terhapus. Kalau yang baik kalau kita dilaksanakan itu dihitung berlipat-lipat pahalanya. Nah, jadi mudah-mudahan kita kawa mengisi hidup kita, hari-hari kita dengan memperbanyak tasbih, tahmid dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita kawa memperbanyak sholawat, karena di akhir zaman ini yang kawa hanya kita pegang itu adalah sholawat, dengan harapan mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang pastinya mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita ini hanya bisa mengaku aku umatnya Nabi Muhammad, tapi apakah kita diakui Rasulullah sebagai umat beliau? Nah, itu jadi pertanyaan. Nah, jadi mudah-mudahan kita kawa mengamalkan yang sedikit yang halus-halus, dengan harapan mudahan yang halus-halus itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang kita bahas hari ini. Wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrina bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nabiyyin wa hifzal mursalin wa malaikatan muqarrabin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'a ila istajab bi rahmatika ya arhamar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. جمال